Aduh, ah, aduh, aku mau berobat ke dokter, tapi kok aku nggak percaya ya sama dokter Indonesia. Coba, ini aku mau search di Google. Kayaknya banyak deh berita buruk tentang dokter di Indonesia. Menkes akui sulit bongkar pelaku KKN di balik izin praktek dokter. Menkes buka-bukaan soal izin praktek dokter, setoran hingga abuse of power. ID gemeteran, terbongkar sindikat mafia kedokteran. Bagaimana aku mau percaya sama dokter di Indonesia kalau gini? Terus terang aku panik. Apa aku harus berobat ke luar negeri? Oh iya, coba aku telepon temanku, Dr. Gregory Budiman. Siapa tahu dia bisa memberi penjelasan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo Dokter Greg, ini saya Budi nih, teman lama. Oh, iya, Saya mau tanya nih, masalah dokter di Indonesia, kenapa sih sekarang lagi ribut-ribut ya? Semua media bilang kalau di Indonesia dokternya itu ada mafianya, mulai dari pendidikan sampai izin praktek pada KKN semua. Sampai-sampai Menkes bilang bahwa ID itu super body, sangat berkuasa dan nggak bisa diatur. Ini nggak betul loh, Menkes itu ngawur. Kalau ada kasus oknum dokter senior di daerah yang di blow up, kemudian Menkes melakukan generalisasi bahwa ID itu penuh dengan KKN, itu salah besar bro. ID sudah menjadi semakin baik menjalankan fungsinya, yaitu melindungi masyarakat dengan standarisasi pelayanan yang terukur demi keselamatan pasien. Kalau kita bicara oknum, di semua tempat juga pasti ada oknum yang melakukan pelanggaran. Wah, iya juga ya. Lalu kenapa Ikatan Dokter Indonesia disalahkan terus ya? Apa betul ID terlalu berkuasa? Ya enggak lah. Kalau izin praktek itu justru dominan pemerintah yang mengatur loh. ID hanya memberikan rekomendasi etik saja. Jadi, mulai dari verifikasi ijazah dan P2KB itu diatur oleh KKI. KKI ini dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sarana dan prasarana praktek diatur oleh Dinas Kesehatan di bawah Kemenkes. Selebihnya persyaratan dari PTSP, dari Pemda. Terus terang, justru yang berbelit-belit dan nggak jelas aturannya itu dari Dinkes loh, dari Kemenkes. Masing-masing daerah bisa beda-beda aturannya. Dan biasanya ada aturan tidak tertulis. Kita harus kasih amplop gitu. Nah, ini juga oknum, nggak semua tempat seperti itu. Sedangkan kalau rekomendasi dari ID, menurut pengalaman saya, pengurusannya semua itu transparan dan tidak ada sogok-sogokan. ID jauh lebih profesional. Ini pengalaman saya loh. Oh iya, kalau boleh tahu, kenapa sih ID menentang RUU Kesehatan Omnibus Law? Bukannya RUU Kesehatan ini sangat baik buat masyarakat kita? Nah, pada draft RUU Kesehatan Omnibus Law, ini peran organisasi profesi dan KKI akan dihilangkan. Memang nantinya perizinan dan praktik-praktik mungkin akan dipermudah. Undang-undangnya akan dibuat simpel, tapi ini adalah tindakan pragmatisme yang menghilangkan nilai-nilai idealisme di bidang kesehatan. Masyarakat akan kehilangan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan terstandarisasi. Mungkin ini baik bagi pelaku industri kesehatan, namun nantinya akan mengorbankan keselamatan pasien. Oh iya. Kenapa bisa begitu ya? Iya, kan peran pengawasan keilmuan, etik, dan disiplin itu ada di organisasi profesi dan KKI. Itu mau dihapus loh. Kalau industri dan layanan kesehatan tidak diawasi oleh organisasi profesi sebagai lembaga keilmuan, maka akan terjadi kekacauan.
kebijakannya hanya ditentukan oleh para elit penguasa dan pebisnis di bidang industri kesehatan. Begitu ya. Iya, Paham deh saya sekarang. Jadi memang penguasa sedang melakukan framing bahwa ID itu biang kerok ya, iya. supaya bisa digembosi. Dan RUU Kesehatan yang baru bisa berjalan dengan mulus gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Baiklah Dr. Greg, terima kasih atas penjelasannya semua. Sama-sama. Semoga ID bisa terus melakukan fungsinya ya, yaitu melindungi masyarakat dalam bidang kesehatan. Selamat berjuang bro. Terima kasih bro, salam sehat. Cat Beauty, aman dan rasional.